Katolik, adalah agama iman pengharapan dan kasih. Iman dan ajaran Katolik sudah final 2000 tahun lalu. Jadi Katolik bukan level agama debat, dan tidak akan mencari pembenaran melalui debat agama. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Ada beberapa alasan mengapa umat Katolik, baik awam maupun para imam, enggan melakukan debat terbuka dengan apologet agama lain. Untuk apa berdebat? Untuk mencari pembenaran eksternal? Atau untuk mencari penambahan umat? Ataukah kita mengajak agama lain untuk berdebat karena kurang yakin agama kita sendiri? 1. Perbedaan dasar otoritas. Umat Katolik membangun iman mereka pada 3 pilar: kitab suci, tradisi suci, dan magisterium, otoritas gereja, yang bekerja bersama dalam memahami wahyu Allah. Sebaliknya, apologet Protestan mengandalkan sola scriptura, hanya Alkitab, sebagai satu-satunya sumber otoritas. Perbedaan dasar ini sering menyebabkan perdebatan teologis antara keduanya dan berakhir buntu, karena masing-masing pihak menggunakan argumen yang bertentangan. Sementara Katolik menganggap tradisi dan magisterium sebagai bagian penting dari pengajaran gereja, Protestan menekankan bahwa Alkitab adalah sumber tunggal kebenaran. Hal ini membuat dialog sulit tercapai tanpa kesepakatan mengenai otoritas teologis. Jadi, untuk apa berdebat? 2. Fokus pada persatuan, bukan konflik. Gereja Katolik sangat menekankan persatuan di antara umat Kristen, sesuai dengan ajaran ekumenisme yang ditegaskan dalam Konsili Vatikan II. Fokus gereja adalah membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai denominasi Kristen, termasuk Protestan. Oleh karena itu, perdebatan teologis adalah kontraproduktif, karena dapat memperburuk hubungan dan memperdalam perpecahan. Umat Katolik lebih memilih pendekatan dialog yang mengedepankan pemahaman, kasih, dan kerjasama, daripada argumen perdebatan publik yang dapat menciptakan jarak dan ketegangan antara sesama pengikut Kristus. Ini sejalan dengan semangat persatuan dan rekonsiliasi yang diajarkan oleh gereja. Jadi, tidak ada gunanya berdebat. 3. Pendekatan pastoral. Gereja Katolik mengutamakan pendekatan pastoral dan dialog damai, mengutamakan kasih dan kesaksian hidup dalam berbagi iman. Banyak umat Katolik percaya bahwa menunjukkan kasih melalui tindakan dan kehidupan sehari-hari lebih efektif dalam menyampaikan pesan Kristus daripada terlibat dalam perdebatan teologis. Perdebatan hampir selalu memicu konflik dan memperburuk hubungan, sementara hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani lebih mampu menarik orang kepada iman. Pendekatan ini menekankan pentingnya persatuan dan kedamaian, serta membangun kesaksian nyata tentang kasih Tuhan melalui tindakan, bukan sekadar argumen. Jadi, berdebat tidak membawa faedah. 4. Fragmentasi penafsiran Protestan. Protestan terdiri dari banyak denominasi, dengan interpretasi Alkitab yang beragam, maka umat Katolik sering menganggap perdebatan teologis dengan Protestan tidak produktif. Setiap denominasi memiliki pandangan dan ajaran yang berbeda, sehingga berargumen dengan satu kelompok belum tentu relevan dengan kelompok lain. Hal ini membuat perdebatan seringkali tidak menghasilkan kesepakatan, karena perbedaan mendalam dalam cara pandang dan penafsiran Alkitab. Umat Katolik lebih memilih pendekatan yang lebih konstruktif dan damai, yang bisa menciptakan pemahaman lebih baik daripada terjebak dalam argumen yang tidak membawa solusi atau kesatuan. Jadi, tidak ada faedah berdebat karena aliran begitu banyak dan berbeda-beda. 5.
tidak sesuka hati menafsirkan Alkitab. Umat Katolik tidak ingin berdebat karena telah diajarkan untuk tidak menafsirkan Alkitab berdasarkan pemahaman pribadi, apalagi disampaikan di muka publik. Dalam tradisi Katolik, interpretasi Alkitab diajarkan melalui magisterium gereja, yang dipimpin oleh paus dan para uskup, yang menjaga kebenaran ajaran. Awam Katolik sangat menghormati otoritas magisterium, dan menganggap bahwa interpretasi pribadi yang tidak terkontrol bisa menyesatkan. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk mendalami ajaran gereja yang sah, daripada terlibat dalam perdebatan pribadi, yang berisiko mengaburkan pemahaman yang benar tentang kitab suci. Jadi, berdebat tidak akan ada titik temu, karena begitu banyaknya penafsiran yang berbeda-beda, berdasarkan jumlah kepala yang membaca Alkitab. 6. Pengalaman negatif dalam perdebatan. Beberapa umat Katolik yang pernah berdebat merasa bahwa diskusi sering berakhir dengan serangan pribadi atau penghinaan terhadap gereja Katolik. Perdebatan yang seharusnya bertujuan untuk saling memahami justru berubah menjadi konflik emosional, di mana ajaran Katolik sering disalahpahami atau diserang secara tidak adil. Pengalaman ini membuat banyak umat Katolik enggan untuk terlibat dalam perdebatan semacam itu, karena mereka merasa perdebatan lebih banyak merugikan daripada membangun pemahaman. Sebagai gantinya, umat Katolik lebih memilih pendekatan yang lebih damai dan penuh kasih dalam berdialog tentang iman. Jadi, berdebat tidak ada gunanya, karena lebih sering diarahkan pada serangan pribadi atau penghinaan agama Katolik. 7. Prioritas pada kesaksian iman. Gereja Katolik lebih menekankan pentingnya menunjukkan iman melalui tindakan kasih, sakramen dan doa, daripada terlibat dalam perdebatan intelektual. Umat Katolik percaya bahwa hidup yang mencerminkan ajaran Kristus, seperti kasih kepada sesama dan kepatuhan pada sakramen, lebih efektif dalam menyebarkan iman daripada sekadar berargumen. Umat Katolik berpikir bahwa kesaksian hidup yang penuh kasih dapat lebih menginspirasi orang untuk mendalami iman, sementara perdebatan lebih sering berisiko memecah belah. Dengan hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus, umat Katolik berusaha menjadi teladan nyata bagi dunia, membawa kedamaian dan pemahaman, tanpa harus terjebak dalam perdebatan. Jadi, berdebat tidak ada gunanya, lebih baik kita menjadi teladan dalam perilaku. 8. Kesadaran akan kompleksitas teologi Katolik. Teologi Katolik memiliki tradisi yang panjang dan kompleks, sehingga sulit dijelaskan dalam perdebatan singkat. Ada banyak konsep, seperti transubstansiasi, doktrin Maria dan tradisi apostolik, memerlukan pemahaman yang lebih mendalam, dan konteks sejarah yang luas. Umat Katolik berpikir bahwa penjelasan yang terperinci, berdasarkan ajaran gereja dan literatur teologis, lebih diperlukan daripada hanya mengandalkan argumen debat. Hal ini karena doktrin-doktrin tersebut tidak dapat dipahami dengan cara yang sederhana atau instan, melainkan memerlukan pengetahuan yang lebih luas, untuk menghargai kedalaman dan integritas ajaran Katolik. Jadi, berdebat tidak ada gunanya, tidak bakal mengerti dalam waktu sesingkat debat. 9. Pengalaman perdebatan yang berfokus pada dogma spesifik. Realitasnya, perdebatan sering terfokus pada doktrin tertentu, seperti Maria atau juga purgatorium, tanpa memperhatikan konteks sejarah dan teologi yang lebih luas. Umat Katolik berpikir bahwa doktrin-doktrin ini memerlukan pemahaman yang mendalam, termasuk latar belakang historis dan teologisnya. Dalam perdebatan, umat Katolik seringkali merasa bahwa argumen mereka disalahpahami atau disederhanakan, yang mengarah pada kesimpulan yang keliru atau tidak adil. Hal ini membuat mereka enggan terlibat dalam debat, yang nyatanya hanya mengedepankan pertanyaan kontroversial,
tanpa penjelasan yang komprehensif tentang ajaran gereja. Jadi, berdebat tidak ada gunanya. 10. Risiko perdebatan menjadi tidak produktif. Gereja Katolik melihat iman sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar intelektual, tetapi juga spiritual. Perdebatan lebih sering berubah menjadi argumen yang memaksakan pendapat, bukannya dialog terbuka yang membangun pemahaman. Umat Katolik enggan berpartisipasi dalam perdebatan semacam ini, karena debat seperti ini tidak memperdalam iman atau membawa kedamaian. Sebaliknya, perdebatan dapat menciptakan jurang pemisah yang lebih dalam antar pengikut Kristus. Karena itu, umat Katolik lebih memilih dialog yang mengutamakan kasih, pemahaman, dan kedamaian dalam membagikan iman mereka, daripada terlibat dalam perdebatan yang berpotensi merusak hubungan. Jadi, berdebat tidak ada gunanya, karena sekalipun menang dalam debat, itu tidak akan membuat pendebat beralih ke Katolik.